Oke, kita buka aja Corel Draw-nya, kita klik new. Kemudian kita di sini bikin custom, kemudian size-nya A4 sebagai standar CV. Kita bikin namanya di sini, saya bikin CV. Terus saya oke aja. Oke, kemudian muncul area kerjanya di sini. Kemudian kita drag hasil downloadan gambar desainnya yang kita download tadi. Kita sesuaikan sesuai dengan ukuran area kerja yaitu A4. Oke, kita percepat. Kemudian kita ambil gambar desainnya saja dengan cara power clip. Oke, ini udah dapat gambar desainnya. Kemudian kita bikin sidebarnya sebelah kiri. Kita sesuaikan ukurannya. Sip. Kita geser aja supaya tidak menghalangi di area kerjanya. Kemudian untuk mewarnainya kita bisa memanfaatkan tools yang namanya Object Properties. Kalau di Corel Draw teman-teman belum muncul, saya kasih tahu caranya gimana. Ini saya close dulu, kemudian masuk ke menu Window, kemudian pilih Docker, kemudian pilih Object Properties. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik yang warna degradasi ini. Langsung saja kita kasih warna sidebarnya yang tadi yang kita bikin. Kita tembak aja warnanya biar kita nggak bingung warnanya itu warna apa. Oke, sebelumnya kita klik dulu sidebarnya ya biar kita bisa mewarnainya. Warna hitam, gelap, dan warna abu-abu. Jadi ada dua warna. Jadi kita bikin degradasi dua warna, warna hitam dan warna abu-abu gelap. Kita bikin ya kira-kira dimirip-miripin lah ya. Kemudian kita hapus outline-nya dengan cara klik none seperti tadi. Kemudian kita bikin background-nya. Background-nya juga gradasi dari warna abu-abu ke putih. Caranya sama seperti tadi. Nah, oke. Kita hilangkan outline-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin header-nya, header untuk nama ini. Oke, kita bikin. Nah, sebelumnya di kontrolnya ditahan, kemudian salah satu titiknya digeser gitu aja. Nah, ini kontrolnya tetap ditahan ya untuk menggeser itu. Oke, kita pindahkan posisinya. Oke, ini kan agak salah ya, soalnya menghadapani. Nah, ini kita rubah supaya ininya di belakangnya sidebarnya itu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita hilangkan outline-nya. Sudah. Teman-teman bisa memberikan warna bebas, yang atasnya mau dijadikan hitam semua atau dibikin gradasi lagi. Kalau di sini saya bikin gradasi lagi. Nah, kita tembak aja warnanya. Atau kalau nggak sesuai, kita bikin warna manual. Jadi kita pilih-pilih warna yang sesuai dengan gambar CV-nya itu seperti apa. Oke, kita geser-geser. Nah, kita sesuaikan lagi ukurannya. Oke. Kemudian kita bikin untuk header subbabnya.
tombolnya, kemudian klik itu ya, kemudian kontrolnya ditahan, kemudian klik salah satu titik itu, kemudian digeser. Nah, jadinya seperti ini. Oke, geser lagi ya, saya rasa udah cukup sih segitu. Oke, tinggal dipindahkan aja posisinya. Sebelumnya dikasih warna dulu deh. Warnanya ini saya bikin gradasi lagi, hitam ke abu-abu tua. Nah, seperti ini. Nah, kita pindahkan, kita bikin rata kanan, kita copy paste, kita bikin rata kanan lagi, kita copy paste lagi supaya ada 4. Nah, jadi 4, kita bikin rata kanan semua. Oke, kita bikin tulisan. Di sini bingung juga sih, fontnya yang pilih yang apa. Oh, sebelumnya kita bikin font untuk apa? Bikin icon kontak, yaitu icon handphone, icon email, sama icon alamat. Kebetulan saya pernah download font untuk sosial media. Jadi di font tersebut ada macam-macam icon sosial media, termasuk Facebook, kemudian Instagram, kemudian email, macam-macam lah. Kita coba cek, kita pilih fontnya, kita coba cek font dari huruf A sampai Z ini membentuk icon apa aja. Mulai dari A itu Android tadi ya. Oh, WhatsApp. Itu Dribble apa ya? Oh, banyak. Sampai Windows, YouTube. Itu Messenger apa itu? Nah, ini A sampai Z itu membentuk icon-icon seperti ini. Teman-teman bisa download di Google sih untuk font sosial media, tinggal diinstal aja di situ. Nanti secara otomatis akan terbentuk maksudnya akan muncul di CorelDRAW-nya. Tetapi di sini saya menggunakan icon PNG yang saya download di Google juga. Teman-teman juga bisa download, tinggal ketik aja di search-nya icon sosial media, nanti ada beberapa icon yang akan muncul. Kayak di sini ada WhatsApp juga, ada ID, ada Instagram, ada Facebook. Nah, di sini saya menggunakan icon yang pernah saya bikin. Nah, kalau teman-teman pengen tahu caranya mengubah file JPG ke PNG dan pewarnaannya, teman-teman bisa melihat video sebelum ini. Jadi di situ ada cara gimana caranya mengubah file JPG atau PNG dirubah ke bentuk vektor. Nah, bentuk vektor ini teman-teman bisa merubah warnanya, juga bisa merubah bentuknya sih kalau mau. Nah, di sini bisa ngerubah warnanya juga. Nah, kita sesuaikan warnanya dengan desain sebelahnya tadi, desain acuan. Kita kasih warna, ini outline-nya kita kasih warna putih, kemudian inline-nya kita kasih warna hitam, kemudian ikonnya kita kasih warna putih. Nah, biar kelihatan sip. Nah, ini emailnya diganti aja,
yang outline-nya yang dikasih. Nah oke, udah jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita mengisi beberapa konten. Kita sesuaikan dulu posisinya dengan cara di blok terus digeser-geser. Kalau dirasa kebesaran, teman-teman bisa mengecilkan. Nah kemudian outline-nya juga terlalu tebal, nah ini diganti, nah dibikin lebih tipis, ketipisan. Nah kira-kira oke sip. Nah kira-kira seginilah. Kalau teman-teman merasa ini kurang besar atau kekecilan, bisa di blok semua terus digeser-geser aja tuh bagian pojok, titik bagian pojok. Kita tambahkan garisnya, kemudian kita kasih warnanya untuk garisnya. Sebelumnya disesuaikan dulu posisinya benar-benar di tengah, kemudian ketebalannya juga diatur. Oke, kita kasih warna putih. Kita geser lagi untuk menyesuaikan posisinya supaya enak dilihat. Oke, kita mulai bikin kontak. Kontak. Nah, kita bold, kemudian kita bikin fontnya Arial saja, dan kita kasih warna putih. Kita klik, kita bikin rata kiri. Cara bikin rata kiri adalah kita blok dulu atau kita klik salah satu, kemudian di shift, kemudian pilih lagi ikonnya, habis itu diketik L untuk rata kiri. Nah ini udah rata kiri, kemudian copy paste. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa meratakan kiri secara otomatis. Klik dulu, harus aktif dua-duanya untuk membuat rata kiri dengan cara shift. Sebelumnya diklik salah satu dulu, kemudian di shift, terus diklik yang lainnya, habis itu diklik L untuk rata kiri. Nah ini bikin barnya untuk indikator dari skill, kayak persenannya gitu. Kita kasih warna putih. Teman-teman juga bisa merubah warnanya nih, mau bikin warna orange atau apa, sesuka aja teman-teman. Oke, kita bikin ini Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint. Teman-teman bisa menambahkan skill yang menurut teman-teman bisa. Ditambahi sosial media atau internet atau Photoshop atau Corel Draw, macam-macam lah. Nah di sini digeser aja, disesuaikan supaya terlihat rapi gitu. Nah, di copy paste, kemudian ditaruh bawah lagi, kemudian di copy paste lagi. Nah jadi deh. Mau menambahkan lagi, di sini saya tambahkan internet. Oke, di blok semua, terus saya copy paste lagi.
untuk menambahkan language sesuai dengan CV acuannya. Language. Oke. Sampai sini kita lanjut pengisiannya yang di kontak. Ini sebagai contoh aja sih, saya tulis ngawur 0832, kasih ukurannya 12 seperti standar penulisan laporan. Nah di upload. Nah untuk rata tengah itu bisa menggunakan align itu juga, atau dengan diklik dua-duanya kemudian diketik aja E, copy paste, ketik E. Nah tinggal diedit alamatnya jalan. Di sini saya tulis mail@gmail.com. Oke. Kemudian kita kasih namanya di sini saya sesuaikan sama nama CV acuan saja. Kasih nama John Lee. Nah, di bold. Kemudian ukurannya disesuaikan. Teman-teman juga bisa menggeser titik yang sebelah pojok, di bagian pojok bisa digeser untuk mengecilkan dan membesarkan dari huruf itu. Kemudian ini grafik design. Oke, kita kecilkan hurufnya. Nah teman-teman juga bisa ngatur mau dipepetin atau dibiarin kayak tadi. Ini saya pepetin aja. Terus kita isi kontennya lagi sebelah sini. Kita justify sebagai rata kiri, justify. Nah kita blok semua, kita taruh posisinya agak geser ke atas. Kita tulis di sini about me. Kita tebalkan dengan cara Ctrl B. Nah, oke, kita kasih warna putih. Kemudian di sini saya akan memberikan icon untuk subbab about me. Di sini saya menggunakan icon seperti ini ya, kayak icon grup atau teamwork. Nah di sini seperti mengubah menjadi vektor. Nah supaya bisa diganti warnanya. Caranya di video sebelumnya ada. Nah digrupkan, di Ctrl E, digeser lagi, sesuaikan posisinya, kemudian kasih warna putih. Oke, di ungroup, dihapus sebelah sisi kiri dan sisi kanannya supaya tinggal satu aja. Kemudian diedit badannya karena badannya dirasa terlalu panjang, jadi saya di sini mengedit, saya konversi dulu dia supaya bisa diedit. Nah ini dihilangkan, ini double klik,
klik juga, di double klik juga, ini double klik juga, double klik terus diganti seperti ini. Nah, dan tinggal diatur tampilannya, double klik lagi tinggal diganti, disesuaikan tampilannya kayak gini. Nah teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dua lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Jadi lingkaran besar sebagai badannya, lingkaran kecil sebagai kepalanya, supaya nggak terlalu ribet. Habis itu di blok semua terus digrupkan supaya bisa digeser-geser secara langsung. Ini di copy paste, kemudian saya ganti education. Nah, di blok education ini ikonnya topi toga ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, di ketik R di blok dua-duanya, kemudian di ketik R. Kemudian kita membuat topi toganya, kita bikin kotak dulu, rectangle tool, kasih warna putih. Kemudian di outline-nya saya kasih warna supaya kelihatan titiknya ketika diedit. Nah, ketika itu mana ya? Ini convert to curve. Kemudian kita bisa edit bentuknya. Nah, kita bikin lengkung. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini juga bikin lengkung nah, panahnya diklik ke bawah supaya dia bisa jadi lengkung. Oke, setelah ini jadi, kita bikin penutupnya. Nah, seperti segi 4 berotasi gitu ya. Nah, kita bikin dulu segi 4. Ini ukurannya harus disesuaikan dulu supaya ketika dirotasi ukurannya sama. Ini ukurannya saya sesuaikan dulu, saya samakan. Nah, jadi persegi, kemudian saya gedein, kemudian saya rotasi 45 derajat. Nah, kemudian saya pepetin, saya gedein lagi. Oke, sesuaikan. Klik dulu, nah, sesuaikan dulu. Nah, untuk kecilin lagi. Nah, udah jadi seperti topi toga. Kurang talinya, nanti talinya kita kasih warna dulu putih, outline-nya kasih warna hitam. Kemudian kita bikin ketebalan outline-nya sekian, kita kecilin lagi. Kita sesuaikan dengan ukuran icon yang di atasnya supaya sama. Ini saya coba warnanya saya samain, ternyata nggak bisa. Oh, gara-gara di blok tadi. Oke, sekarang kita bikin talinya sama, rectangle, kotak, dan ketik convert dulu ke curve. Nah, kita double klik, geser dikit. Udah, kita kasih warna putih, kita geser, nutupin di situ. Nah, ini kan di atasnya kita copy. Nah, kita cut terus copy paste. Kita cut terus di paste aja. Jadi dia menutupi talinya tadi. Oke, sampai di sini terus kita mulai menulis education, detail dari educationnya. Oke, dan cepetin aja biar gak terlalu lama.
Nah, sertifikat ini saya bikin seperti surat gitu ya. Jadi bikin rectangle tool, kasih warna putih, bikin line seperti ini biar kelihatan kayak tulisan gitu ya, garis-garis. Oke, blok semua, terus ketik C biar dia rata tengah. Kita sesuaiin dulu C, kita sesuaiin dulu ukurannya. Sisinya juga sen lagi terlalu panjang. Oke, kita sen posisinya. Nah, sip, kita bikin lagi detail dari sertifikatnya. Nah, lanjutnya juga dibikin. Oke, work experience. Di Ctrl B ya untuk menebal atau tipiskan huruf. Ctrl B. Oh ya, ikonnya work experience-nya belum. Kita bikin icon work experience. Kita bikin rectangle, kotak persegi panjang. Kemudian untuk persegi panjang kecilnya sebagai kunci koper gitu ya ceritanya. Kemudian kita bikin garis lurus, kemudian kita bikin garis lagi. Nah, kemudian kita klik itu, double klik lagi, geser, sesuaikan. Itu di double klik aja. Nah, oke, kita kasih warna putih untuk outline-nya. Kita pindahkan ke sini, kita kasih warna untuk lainnya. Oke, nah udah jadi icon untuk work experience-nya. Di blok aja kita sesuaikan line-nya tebal tipisnya. Nah, oke, kita gedein dikit, kita rata kiri rata tengah, blok aja. Dan terakhir kita bikin fotonya, kita bikin lingkaran dengan ukuran sama, ukurannya disamain. Kemudian kita ambil bagian fotonya saja dengan cara di objek, kemudian power clip. Nah, jadi seperti ini fotonya. Kemudian outline-nya diganti putih dan ketebalannya juga diatur supaya pas. Nah, udah jadi deh, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa menyimpan dalam bentuk JPG atau dalam bentuk PDF. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau PDF di situ, kemudian kalau di JPG bisa diekspor aja. Saya kasih contoh untuk menyimpan dalam bentuk PDF, di publish to PDF. Sebentar kita simpan di direktori mana, kemudian kita kasih nama CV untuk PDF, kemudian kita kirim ke dalam bentuk JPG, kita ekspor. Di direktori mana, kemudian di sini jangan lupa dipilih JPG. Oke, kita simpan saja. Ini kelihatan seperti preview sebelum disimpan. Nah, ini hasil penyimpanannya tadi. Double klik.
Nah, ini dia, ini yang PDF. Oke, udah jadi. Ini di close saja. Nah, bagi teman-teman yang kurang mengerti dari langkah-langkah sebelumnya, teman-teman bisa menanyakan lewat komen aja. Nanti saya akan jawab sebisanya, saya akan jawab satu persatu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.